teman-teman, selamat datang kembali di Podcast Sinanja, obrolan seru bareng generasi muda. Nah, di episode 3 ini, bareng aku Genta, kita akan ngobrol-ngobrol tentang KGSP atau Korean Government Scholarship Program, yang mana adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Korea dan mencakup pendidikan pasca sarjana, dan penelitian. Untuk itu kita udah hadirkan guest kita yang sudah terdaftar sebagai penerima KGSP ini, yaitu Kak Hilda. Halo Kak Hilda. Halo semuanya. Apa kabarnya Kak Hilda? Oke. Aku baik-baik aja, alhamdulillah. Hilda Seger-seger. sekarang lagi di mana nih? Lagi di Indo atau di Korea? Aku sekarang lagi di Busan, di Korea Selatan. Lagi di Busan. Udah kayak film tuh ya Kak, Train to Busan gitu. Bener banget. Oke, Kak Hilda, sebelum aku tanya-tanya tentang KGSP-nya itu, kenapa sih Kak Hilda mau atau tertarik melanjutkan pendidikan ke Korea gitu? Nah, jadi itu sebenarnya aku ada dua alasan besar. Yang pertama, secara pendidikan. Kayak aku sebenarnya udah pernah exchange atau pertukaran pelajar ke Korea Selatan tahun 2016 di Chonam National University. Dan waktu di sana itu kayak aku waktu dapat pendidikannya, waktu diajar sama dosennya tuh sangat kayak apresiatif banget gitu loh sama orang di kelas, sama mahasiswanya. Dan itu yang aku dapatkan waktu aku S1 gitu. Jadi kayak aku tuh orangnya sebenarnya waktu S1 tuh orang yang saring banget duduk di belakang gitu loh. Karena emang nggak mau nanya, nggak mau ditanya, yang pokoknya pasif banget kan. Nah, tapi karena di Korea Selatan aku tuh jadi orang yang nanya, terus yang jawab, pokoknya. Dan aku tuh pingin menerima sistem pendidikan kayak gitu waktu aku S2-nya gitu. Selain itu pun kayak Korea Selatan juga kalau di bidang pendidikan menurut aku bagus banget gitu loh kualitasnya, apalagi di bidang bisnis. Karena aku kan MBA kan, Master of Business Administration nanti kuliahnya. Dan Korea Selatan tuh sama Indonesia tuh merdeka tuh sama di 1945 gitu kan. Nah, cuma kita sama-sama dari negara berkembang, cuma sekarang South Korea udah jadi negara maju. Jadi menurut aku tuh pembelajarannya apalagi dari segi bisnisnya akan sangat banyak yang bisa diambil daripada langsung dari negara-negara maju kayak misal Amerika Serikat atau misalnya UK. Nah, itu kan bisa jadi nggak terlalu sama nih gitu karena mereka udah negara maju dari awal gitu, nggak kayak South Korea gitu. Itu yang alasan yang baik-baiknya lah, yang sesuai sama pendidikan gitu kan. Yang lainnya adakah? Nah, alasan lainnya juga ada gitu. Maksudnya, apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Kita kan pasti kalau milih negara kan kita juga ngelihat culture-nya gimana, orangnya kayak gimana, kayak gitu kan. Dan alhamdulillahnya aku juga suka sama K-drama, K-pop. Jadi selain maksudnya kita juga belajar, work hard buat belajar gitu kan, tapi main juga harus jalan juga yang pasti. Berarti selain Kak Hilda udah tahu background sistem pendidikan di Korea ini memang bagus, dan Kak Hilda juga memang seorang fans dari K-drama, jadi semakin semangat lagi ke sana ya Kak? Iya, bener banget. By the way, Kak Hilda diterima di universitas mana Kak di Korea? Nah, jadi itu sebenarnya kan aku GKS kan. Nah, GKS atau KGSP ini pasti ada 1 tahun dulu belajar bahasa Korea. Dan ini universitasnya itu dipilih sama pemerintah Koreanya. Jadi kita nggak bisa milih. Nah, itu aku sekarang lagi belajar bahasa dulu di Busan University of Foreign Studies di Busan. Baru nanti setelah 1 tahun belajar bahasa, aku bulan 9 nanti itu akan ke Yonsei University. Yonsei University. Oh, berarti untuk university belajar bahasa Koreanya dengan university yang akan dijalani nanti itu beda ya, Kak? Iya, berbeda. Sebelum diterima menjadi penerima KGSP, persiapannya gimana sih, Kak, kalau boleh tahu? Apakah susah? Terus apa-apa aja gitu, Kak, yang perlu banget disiapin? Karena kan kita tahu beasiswa ada LPDP, ada beasiswa dalam negeri juga. Ada nggak sih, Kak, perbedaannya untuk yang ke Korea ini? Oke, jadi sebenarnya aku mau bilang dulu bukan persiapan tentang beasiswanya. Jadi kayak apapun beasiswanya, sebenarnya yang paling pertama kamu siapin adalah diri kamu sendiri gitu. Jadi waktu kalian waktu S1-nya atau pokoknya sebelum jenjang yang ingin kamu dapat beasiswa, itu benar-benar seenggak-enggaknya kayak dari IPK atau nilai itu harus harus minimal lah. Jadi maksudnya jangan sampai jelek-jelek banget karena pasti tiap
beasiswa tuh punya nilai minimal IPK. Jangan sampai kalian nggak bisa daftar cuma karena IPK kalian nggak bagus. Terus habis itu selain IPK, selain akademik, pasti kan beasiswa tuh pasti ngelihat tentang kayak organisasi kamu gimana, kegiatan di luar kampus kamu kayak gimana, terus habis itu volunteering atau kamu ada academic awards atau awards sertifikat yang bisa kamu lampirkan. Karena ketika kamu nanti nulis esai, ketika kamu nanti wawancara, sebenarnya apa sih yang bisa meyakinkan kamu itu buat kalian berbeda sama aplikan lainnya ya dari situ gitu. Jadi yang paling pertama adalah tips waktu pertama adalah jangan sia-siakan masa waktu kamu S1 dengan kuliah pulang aja. Nggak akan helpful untuk kalian buat beasiswa apapun kayak gitu. Jadi please make different lah buat yang berbeda kayak gitu. Terus sebenarnya untuk spesifik ke beasiswanya ya. Nah, kalau misalnya beasiswa GKS ini sendiri itu persiapannya itu sangat lama menurut aku. Karena apa? GKS itu dibandingin beasiswa lainnya itu sangat konvensional kalau aku bisa bilang ya. Karena kalau misalnya beasiswa lainnya kan biasanya cuma upload terus habis itu ini semua lewat online gitu kan. Kalau GKS itu enggak. Jadi semuanya harus di-print, semuanya harus dinotariskan, semuanya kalau misalnya belum ditranslatekan. Jadi akan sangat banyak biaya dan effort waktu di pendaftaran. Karena kamu benar-benar harus ke kampus, kamu harus minta surat rekomendasi, minta ijazah, terus habis itu nge-translatein juga kalau misalnya masih bahasa Indonesia. Habis ditranslatein kamu harus dinotarisin, karena kan yang kamu kirimkan kan fotokopi kan. Bukan asli. Nah, itu harus dinotarisin. Bahkan kalau ada university track, itu kalau GKS itu ada 2 track atau jalur. Pertama jalur kedutaan sama jalur universitas. Nah, kalau jalur universitas bahkan banyak yang minta untuk nggak bisa notaris aja, itu harus sampai apostille dokumen. Nah, apostille dokumen itu agak susah banget bahkan, karena kamu harus minta legalisasi dari Kemenkumham, terus habis itu Kemenlu, baru kedutaan besar, kayak gitu. Jadi benar-benar harus tanya setiap univnya perlu atau enggak. Nah, jadi salah satu tipsnya juga adalah baca guideline secara properly. Yang penting yang mana, yang harus dikasih tahu yang mana, karena tuh semua guideline-nya tuh sebenarnya lengkap. Tapi kalau misalnya masih punya pertanyaan, bisa langsung tanya ke univnya, ke GKS-nya, atau misalnya kalian cari-cari misal blog atau misalnya YouTube atau misalnya apapun yang bisa dari awardee tahun sebelumnya. Jadi kalian bisa tanya ke sana gitu. Kalau Kak Hilda sendiri kan tadi ada 2 jalur tuh ya Kak. Kak Hilda lewat jalur yang mana Kak? Aku jalur kedutaan. Kalau misalnya jalur kedutaan, dia ke kedutaan besar Korea yang ada di Indonesia. Tapi kalau misalnya kamu jalur universitas, itu langsung kirim ke Koreanya, ke universitas tujuan kamu. Oh, berarti udah beda dari cara pendaftarannya juga gitu ya Kak? Iya, benar. Nah, kalau buat ke university lain di luar negeri kan biasanya harus ada IELTS, TOEFL, dan kayak gitu-gitu Kak. Nah, kalau di Korea nih aku dengar ada namanya TOPIK atau Test of Proficiency in Korea. Nah, sebelum daftar KGSP, Kak Hilda ikutin itu nggak sih Kak? Iya, aku juga ikut TOPIK. Nah, TOPIK itu di Indonesia dibuka tuh setahun 2 kali. Nah, itu juga cuma ada di beberapa kota. Aku ikutnya sih yang di Jakarta, tapi selain di Jakarta kayak ada di Jogja, di Bali, kayak 5 kota besar apa gimana, aku juga kurang tahu ya listnya. Nah, itu di situ kalian bisa ikutnya tuh di April sama di November. Cuma dia itu infonya tuh sangat amat dikit untuk pembukaan tes topik. Jadi kalau aku sendiri waktu itu kan aku ikutan les bahasa Korea di waktu aku di Indo. Nah, di situ teachernya, guru aku yang bilang ke aku kalau misalnya pembukaannya buka. Karena tuh beda gitu loh. Untuk IELTS kan kamu daftar sekarang, besok bisa bisa untuk minggu depan, bisa untuk bulan depan, terserah kamu kan. Nah, tapi kalau topik, misal nih kamu mau daftar yang untuk bulan April. Nah, itu pembukaannya itu biasanya di bulan Januari dan itu kita nggak tahu kapan tanggalnya. Nah, waktu dibuka itu juga cuma ngasih waktu 1 minggu doang. Kalau misalnya kalian kelewat nih 1 minggu, ya udah nggak bisa daftar untuk bulan April, harus nunggu yang November. Jadi itu emang bener-bener susah gitu. Dan kalau kata aku, mending beneran ikutan les. Sebelum daftar ya? Karena kan ya pertama untuk kalian latihan baca Korea,
sama dari dapat informasinya. Jadi minta aja ke gurunya buat ngasih tahu kalau pendaftarannya buka. Karena kan mereka pasti ada grup untuk grup guru-guru bahasa Korea kan, di mana mereka pasti tukar informasi tentang topik ini kayak gitu. Berarti untuk update-annya tentang si topik ini agak lumayan sulit gitu ya Kak kalau di kita. Selain dari guru-guru yang ngajar les bahasa Korea itu, kira-kira kita bisa dapat informasi topik dari mana lagi Kak? Sebenarnya tuh kalian bisa di Jakarta International Korean School, itu kan tempat di Korea tuh di JIX itu, di Jakarta International Korean School. Nah jadi kalian bisa masuk ke webnya, dan di situ akan waktu pendaftaran mereka update di sana, kayak dibuka pendaftaran. Tapi ya itu mereka update-nya tuh cuma 1 minggu aja, kan dibuka pendaftaran, selesainya 1 minggu ini, udah. Jadi kalau misalnya kalian waktu nyari-nyari dan itu udah kelewat, ya udah nggak akan ada infonya. Berarti kita juga harus pantengin terus gitu webnya, harus tunggu terus biar nggak ketinggalan. Tapi setelahnya itu juga kita masih dikasih waktu untuk kursus bahasa Korea lagi itu selama 1 tahun gitu Kak. Nah jadi itu sebenarnya paling aku kasih tahu ya, kenapa sih kalian harus tes topik sebelum berangkat ke Korea gitu kan. Karena kalau kamu punya, kan topik itu ada level 1 sampai 6. Kalau misalnya kamu punya level 3 ke atas, which is 4, 5, 6, itu kalian akan final score-nya, itu akan ditambah 10%. Jadi itu sangat membantu kamu buat bisa, ini nambah poin plus gitu. Dan itu benar-benar di guideline GKS-nya udah dikasih tahu secara eksplisit kayak gitu. Nah cuma untuk bahasa Koreanya, sebenarnya kalian tuh nggak harus bisa bahasa Korea waktu daftar GKS. Ada temen aku banyak bahkan yang dari 0, nggak ada topik, nggak ada sama sekali, itu daftar, dan di situ kalian akan dapat 1 tahun kelas bahasa. Nah 1 tahun kelas bahasa ini sebenarnya adalah kalian harus dituntut punya level 3 minimal untuk tes topik, baru bisa lanjut ke universitas yang kalian tuju gitu. Cuma kalau misalnya topik udah dapet dari Indonesia, kayak aku kan, aku waktu daftar itu udah dapet topik 4. Nah cuma kalaupun kamu dapet topik 4 itu masih tetap kelas bahasa. Tapi kalau misalnya kalian udah dapat topik 5 atau 6 sebelum daftar, waktu daftar, itu di-exclude dari kelas bahasa. Karena kan udah jago banget kan kalau udah topik 5 atau 6. Itu kalian di-exclude kelas bahasa langsung ke S2 kalian. Kayak gitu. Oke. Itu kalau dari segi bahasanya. Kalau persiapan yang lainnya Kak, kayak yang tadi Kak Helia bilang kan misal ada volunteering, terus ada nulis esai gitu nggak sih Kak, atau tugas-tugas yang harus kita kerjain atau yang harus kita kumpulkan ke sana gitu Kak, selain pengalaman dan surat rekomendasi? Nah jadi sebenarnya esai itu pasti ada, setiap beasiswa itu pasti ada esainya. Nah esainya tuh tapi standar sebenarnya esainya tuh pertama personal statement gitu kan, yang pastinya adalah gimana cara kamu kayak menjual diri kamu ke pemberi beasiswa kayak gitu kan. Nah jadi makanya sebenarnya tipsnya tuh nggak banyak gitu loh, karena balik lagi pengalaman kamu tuh adalah tipsnya gitu. Jadi membuat cerita menarik kan itu otomatis harus dari bahan-bahan yang menarik gitu loh. Kalau misalnya bahannya aja nggak menarik, itu kamu sendiri akan susah buat nulis tentang personal statement kamu kayak gitu. Nah ya udah itu. Jadi ini pertama personal statement. Tahun aku sih cuma 1 halaman doang. Jadi kayak aku nyeritain tentang aku. Terus habis itu waktu kuliah, aku kan juga kerja juga. Nah itu pun udah banyak banget gitu loh. Yang kayak bahkan kalau saya diceritain semua kan pasti lebih dari 1 halaman kalau aku. Nah makanya dari situ aku pilih cuma key point gitu. Key point dari pengalaman aku yang bisa aku jelasin. Dan kayak persiapan aku kayak gimana, waktu aku ke sana, resultnya gimana, dan yang pastinya resultnya tuh harus yang bagus gitu kan, yang kayak gitu. Nah itu dijelasin di situ di personal statement. Lalu esai yang kedua tuh ada rencana studi. Nah rencana studi pun ini dibagi jadi 3. Jadi yang pertama tuh ada tentang rencana studi yang pertama tuh yang biasa, yang apa yang ingin kamu lakukan waktu di Korea Selatan gitu, kayak tentang kenapa sih kamu pilih jurusan kamu, terus habis itu waktu kamu nyampe di sana, misalnya pingin ambil mata kuliah ini, terus habis itu pingin ikut misalnya organisasi PPI lah apa yang kayak gitu, terus habis itu future plan. Jadi kayak kamu setelah kamu lulus dari beasiswa GKS ini, kamu mau ngapain?
Nah, terus habis itu setelah itu ada rencana untuk bahasa. Ini baru banget sih di tahun ini ditambahin ada rencana untuk bahasa kamu. Jadi sebelum kamu berangkat ke Korea, apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan bahasa Inggris dan bahasa Korea kamu, sama waktu setelah kamu di Korea itu gimana? Gitu. Berarti topik untuk esainya juga beragam banget ya Kak? Iya, benar. Yang penting adalah pengalaman supaya kita menulis esainya bisa lancar dan gak bingung apa nih yang mau ditulis kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong Kak Hilda sempat ngerasa kesulitan gak sih waktu mau daftar KGSP itu, mungkin dari pendaftarannya, administrasinya, dan atau proses seleksinya gitu Kak? Nah, jadi itu sebenarnya aku tuh daftar GKS tuh 2 kali gitu. Jadi yang pertama tuh di tahun 2019 aku ambil University Track, jalur universitas. Nah, kayak aku udah udah susah-susah bawa kayak notaris tuh susah banget. Aku tuh kayak nyari notaris buat ngeprintin, ngetranslatein karena tuh makan banyak biaya. Terus habis itu kayak kalau misalnya University Track kan kita harus sebelum deadline kan harus nyampe. Jadi kita harus memikirkan perkiraan kirim dari Indonesia ke Korea. Kan bisa 7 hari, bisa lebih yang kayak gitu kan. Lumayan Jadi kayak kita harus sebelum deadline, jauh sebelum deadline buat dikirimin kan. Terus habis itu yang pasti kan mahal. Kayak aku 500.000 buat itu kan. Terus habis itu ternyata waktu pengumuman gak keterima gitu. Kayak bahkan aku di tahap pertama aja udah gak keterima di University Track. Nah, jadi intinya untuk berkas pun persiapannya susah banget karena emang harus benar-benar dikirimkan kan. Terus ya udah kalau misalnya kalian ngirim langsung ke Korea Selatan yang pasti uangnya akan lebih mahal. Terus setelah itu ternyata udah kayak gitu, ternyata gak keterima juga kayak gitu kan. Nah, dari situ baru kayak aku evaluasi sebenarnya apa sih yang bisa aku bagusin di tahun 2020 gitu kan. Nah, dari situ aku dapetnya adalah aku evaluasi bahwa aku tuh kayaknya aku lebih cocok ke jalur embassy, jalur kedutaan daripada University Track. Jadi aku tanya-tanya ke awardee yang dapat University Track tuh bedanya apa sih kayak gitu. Kebanyakan kan University Track tuh ternyata untuk natural science gitu. Jadi untuk anak IPA, anak yang riset, punya penelitian gitu. Jadi kayak punya sama profesornya gampang gitu loh untuk berkomunikasi. Sedangkan aku anak IPS kan, MBA. Jadi itu nggak ada profesornya kayak gitu. Jadi itu rada lebih cocok ke jalur kedutaan. Ya udah akhirnya aku pindah ke jalur kedutaan. Terus habis itu sama aku yang topik. Jadi tahun 2019 tuh aku nggak punya topik. Setelah aku nggak keterima itu aku langsung les Korea lagi. Les Korea, terus habis itu aku tes topik. Kalau misalnya dapat topik keempat, terus IELTS aku juga lebih bagus. Jadi tahun sebelumnya tuh aku juga ngelapirin IELTS, tapi terus aku tes lagi dapat yang lebih bagus nilainya. Terus habis itu aku ada proofread. Jadi kalau tahun 2019 aku kan karena mepet banget sama deadline-nya, jadi aku nggak sempet buat bacain esai aku ke teman-teman aku. Nah sebenarnya proofread itu penting banget karena kan ketika nulis nih kita ngerasa esai kita tuh bagus banget gitu loh menurut kita. Tapi ternyata ketika kita lempar ke orang lain untuk dibaca, nah itu pasti ada banyak hal yang bisa mereka benerin, entah dari grammar, entah dari konten dan segala macamnya. Nah dari situ kayak aku ya udah tahun 2020 aku juga nge-proofread esai aku gitu. Berarti Kak Hilda daftar bukan cuma sekali tapi 2 kali gitu ya Kak? Yang ke kedutaannya lewat jalur kedutaan berarti tahun 2020 kemarin ya Kak? Iya, 2020. Gimana sih perbedaan cara belajar di Indonesia sama yang ada di Korea yang udah Kak Hilda alami nih selama beberapa bulan di Korea? Sebenarnya sih aku nggak terlalu bisa ngasih tahu perbedaannya karena kan aku sekarang masih kelas bahasa. Jadi sedangkan aku waktu kuliah itu kan S1 di Indonesia. Jadi pasti itu beda antara belajar bahasa sama belajar untuk kuliah biasa gitu kan. Cuma sih yang pasti kayak yang aku bilangin tadi waktu exchange kan gurunya sangat encouraging mahasiswanya gitu kan buat aktif di kelas. Terus tuh paling yang yang beda tuh kayak di sini tuh apalagi di sekolah aku sih itu high tech banget sih cara ngajarnya. Sama paling kalau misalnya sih kalau di sini tuh bukan jeleknya sih. Ya yang rada aku nggak suka kayak mereka tuh ambisius banget gitu loh, baik dari gurunya ataupun dari kalau misalnya aku lihat teman-teman Korea aku semua kayak pada ambis untuk
pelajaran gitu. Jadi kayak apa namanya, nggak ada lah kata slow, kayak Indonesia kan suka banget sama slow gitu kan. Kayak misalnya kayak aku Slow sekarang kan aja gitu. heeh, aku kan dari waktu berangkat kan sebenarnya dapatnya udah level 4 kan. Dan untuk apa namanya, untuk naik ke level 6 kan aku juga punya waktu 1 tahun gitu loh, jadi nggak usah cepet-cepet gitu. Cuma mereka kan punya apa namanya, kurikulum kan, kurikulumnya tuh wah sangat menyebalkan banget. Kenapa Kayak tuh maksudnya Kak? kayak tiap hari tuh ada tes gitu kan, ada Hmm. namanya apa namanya, tes kata, terus habis itu tiap chapter selesai, 3 chapter selesai ada tes lagi, terus pokoknya banyak banget tes. Jadi kayak tiap hari, terus apa namanya, PR tuh wajib gitu loh. Dia tuh kalau nggak ngasih PR tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi kayak beneran apa namanya, untuk kelas bahasanya di sini tuh sangat bener-bener dipaksa untuk belajar gitu. Dan akhirnya tuh aku 3 bulan doang apa kan ya, aku 3 bulan setelah nyampe kan tes topik lagi di sini kan, dan itu langsung dapet topik 6 gitu. Kayak apa namanya, kan itu susah sebenarnya untuk dari ke apa namanya 4 ke 5, 5 ke 6 tuh susah, tapi gara-gara emang saya dipaksa itu untuk belajar, akhirnya langsung dapet topik 6 gitu. Nah tapi kan Dipaksa karena untuk belajar. aku punya waktu 1 tahun gitu kan, jadinya sekarang tuh lebih ke repetitif gitu loh belajarannya kayak gitu. Ini ambis banget di sini sama pendidikan. Kayak orang suka banget ke perpus mulu, terus ke kafe juga belajar mulu gitu. Ambisius, tapi itu sebenarnya dampak positif ya Kak. Iya, positifnya sih ya kalian harusnya jadi lebih baik lah ya dalam menerima pelajaran gitu. Tapi capek mah ada gitu ya. Gitu. Terus itu tadi ngomong-ngomong soal belajar dan ambisius. Kalau pergaulan di sana gitu gimana Kak? Kayla udah punya temen di Korea? Ada dong pasti. Sebenarnya sih gimana ya? Kayak aku awal-awal gitu kan masih excited banget sama punya teman Korea kayak gitu lah. Aduh. Terus habis itu kayak maksudnya aku sering apa namanya ikutan tandem program tuh kayak kamu sama orang Korea apa namanya di satu tim gitulah. Itu dari universitasnya emang nyediain namanya tandem program gitu. Nah aku pokoknya ikutan tandem, terus habis itu nyari teman ini, nyari teman itu, sampai pernah suatu saat tuh hampir tiap hari aku punya jadwal buat ketemu sama teman Korea gitu loh. Terus kayak sampai temen aku, Hilda, kok bisa sih temennya banyak banget yang sampai kayak gitu tuh ada gitu kan. Cuma ternyata, atau emang akunya sih sebenarnya nggak bagus gitu dalam menjalin pertemanan. Nah karena ini tuh kan aku kan ketemu sama mereka di suatu program dan di suatu project gitu kan. Jadi kayak aku bantu mereka juga yang kayak gitu. Tapi ketika programnya selesai, ketika projectnya selesai, ya udah selesai juga. Udah nggak berteman, nggak kontekan gitu Kak? Ya paling cuma sampai follow-followan di Instagram, nge-like foto, udah sampai situ doang. Oh my god, berarti bertemannya karena emang ada project dan program bareng gitu ya? Kebanyakan kayak jadi, gitu. Iya, jadi maksudnya mungkin gara-gara akunya juga gitu sih sebenarnya nggak baik kah? Orangnya susah dalam menjalin pertemanan atau kayak gimana? Kayak maksudnya belum, kan kalau misalnya sampai deket banget kan mungkin nggak kayak gitu kan. Nah di sini kan cuma ya tahu, ya kenal, ya deket, ya baik-baik aja gitu loh. Cuma kan ya maksudnya nggak ada, kalau project atau programnya udah selesai kayak nggak ada bahasan untuk apa yang kayak gitu. Jadi akhirnya cuma sampai di situ aja. Tapi sih alhamdulillahnya semester ini nggak banyak, teman aku nggak banyak, cuma 1 doang gitu dari teman Korea aku, cuma 1 doang. Tapi kayak itu yang beneran sampai deket banget gitu loh, apa namanya itu. Jadi tapi well, semakin kita dewasa tuh emang teman nggak perlu banyak-banyak, yang penting kualitas. Benar, teman akan semakin sedikit ya Kak. Mm-mm. Tapi Kak Hilda sempat ngerasain culture shock nggak sih di sana selama 9 bulan tinggal di sana, atau Kak Hilda pernah ke Korea sebelumnya jadi udah bisa beradaptasi gitu Kak? Iya itu sih sebenarnya apa namanya, waktu aku exchange tuh sangat membantu gitu loh, karena kan aku kurang lebih udah tahu tentang apa namanya culture di Korea tuh kayak gimana gitu. Culture shock kagak terlalu banyak sih, paling kayak cuma sampai gitu doang. Kayak waktu tuh ke kafe pertama kali, terus kayak dia apa teman Korea aku ke kamar mandi gitu kan, terus apa namanya handphone laptopnya udah dibiarin doang gitu loh, sedangkan aku mau pergi atau gimana gitu kan. Terus habis itu enggak, kamu bawa, aku bilang, aku nanya kayak gitu, dan mereka nggak akan ada yang ngambil gitu, karena di sini emang beneran
kalau bukan barangnya sendiri ya udah nggak akan ada diambil. Jadi benar-benar kalau misalnya kalian mau kamar mandi nih, handphone, laptop di kafe ya udah ditaruh doang kayak gitu. Itu sih Aman pertama gitu kali ya, Kak? aman. Aku cuma gitu doang, nggak sampai kaget banget sih, tapi kayak oh gitu sih. Nah, Benar-benar. kalau tadi kan Kak Hilda mengakui juga kalau Kak Hilda memang seorang fans dari K-drama atau memang suka K-pop, suka Kak? Suka dong, suka. Nah, sebenarnya gimana sih Kak? Maksudnya kehidupan di Korea itu apakah sama seperti yang digambarkan di drakor-drakor nih? Soalnya saya banyak banget dapet titipan pertanyaan dari teman saya, coba dong tanyain, sebenarnya sama nggak sih di Korea sama yang di drakor gitu? Nah, jadi itu sebenarnya ada yang sama, ada yang enggak, yang pastinya lah ya gitu kan. Kayak misalnya kalau misalnya berharap semua orang cantik, semua orang ganteng tuh enggak gitu. Especially yang ganteng gitu kan, susah mencari orang ganteng di Korea Selatan. Tapi kalau yang cantik tuh banyak, menurut aku tuh harusnya cantik-cantik. Ya, menurut aku ya mungkin karena mereka juga pakai make up dan segala macam, dan fashionnya tuh juga bagus banget gitu loh, baik cewek ataupun cowok gitu. Jadi kalau aku kayak ngeliat orang aku cantik banget, kayak temen aku juga kalau misalnya semua orang kayak meromantisasi itu juga kayak enggak romantis ya romantis sih, mungkin karena aku belum ini ya menjadi kisah asmara di Korea gitu dengan ya, jadi iya. asmara jadi kurang tahu. Tapi emang kalau misalnya ngelihat di publik sih ya sering pegangan tangan, mereka emang lebih suka affectionate di public area. Jadi kita bisa melihat sih mereka pelukan atau kayak gimana, itu juga ada. Tapi yang pasti kalau misalnya kayak tentang pendidikan kan, nonton Sky Castle nggak, yang harus Sky University, harus jadi nomor 1 Oh, tentang iya. ambisiusnya, emang kayak gitu. Emang beneran ada kayak gitu ya Kak? Ambis itu buat pendidikan, dan emang mereka tuh taunya prestis gitu kan. Jadi mereka harus kayak university gitu. Terus habis itu harus perusahaan gede. Jadi itu kayak misalnya di Korea tuh sebenarnya untuk lapangan pekerjaan tuh banyak. Cuma kan mereka tuh banyak banget yang nyiapin lulus Korea tuh nggak pada kerja gitu loh. Mereka tuh nyiapin untuk dapet kerja di perusahaan gede. Jadi mereka emang kayak harus perusahaan gede, harus ini. Jadi itu malah kayak perusahaan middle ke bawah itu tuh nggak ada orang gitu loh buat daftar gitu. Jadi mereka, aku nggak tahu sih sebenarnya kan itu burden buat diri sendiri gitu kan. Tapi karena emang culture mereka tuh harus harus perusahaan gede itu, padahal kan sebenarnya kalau enggak pun juga nggak masalah gitu kan, kayak gitu. Cuma karena SDM. mereka mostly homogen, kalau aku bilang kayak ya udah, jadi kayak pemikirannya tuh sama, itunya sama. Jadi standar kecantikan tuh kayak gini, standar pendidikan tuh kayak gini. Nah, sedangkan standarnya kan nggak akan fit buat tiap orang kan. Jadi mereka agak banyak stres kan. Di sini juga suicide rate-nya tinggi kan. Iya, benar-benar. Itu benar Kak. Di sana. Suicide rate di sini tinggi. Itu pasti, karena kan emang udah ada salah satu entah OECD atau apalah itu yang data kan, dan itu emang selalu suicide rate-nya tinggi gitu di sini. Dan di sini juga kayak kasus bullying kan juga Banyak. lumayan severe. Kayak aku tanya sama teman aku, tapi dia seangkatan sama aku sih sebenarnya, kayak umurnya maksudnya. Di tahun dia kayaknya nggak kayak gitu, nggak sampai se-severe itu gitu. Cuma mungkin yang sekarang gitu loh makin severe, karena kan banyak banget sekarang kan artis dan segala macam kayak kena bullying, skandal, terus habis itu turun lah, nggak bisa main drama dan segala macamnya. Ya dia juga ngelihat itu juga dari news gitu loh, dari berita. Tapi waktu pas dia ngalamin sendiri sih katanya nggak gitu-gitu banget gitu. Jadi nggak tahu sih, mungkin karena perbedaan zaman, makin kesini makin informasi makin banyak, gampang dicari, terus kayak ya udah entah film entah apa tentang violence jadi makin banyak, jadi orang makin gampang untuk niru, mungkin kayak gitu. Tapi kalau dari suicide itu kira-kira faktornya yang paling banyak apa tuh Kak? Sebenarnya tuh mereka tuh biasanya yang paling banyak adalah kalau misalnya mereka ada namanya Suneng. Suneng tuh kayak SBMPTN kalau di Indonesia. Jadi tes buat masuk universitas gitu kan. Nah itu kalau misalnya mereka nggak masuk, karena kan itu mereka bener-bener waktu SMA itu bener-bener yang dari pagi berangkat, misal jam 8 pagi berangkat, malam bisa sampai jam 10 malam baru nyampe rumah. Terus habis itu masih ngerjain PR sampai pagi.
yang kayak gitu terus gitu kan tiap harinya buat demi tes itu, terus habis itu nggak keterima, ya udah banyak akhirnya kayak yang putus harapan kayak gitu. Jadi setiap kali suneng itu tadi itu benar-benar semua orang tuh kayak banyak yang apapun hasilnya jangan sampai ini, dan kalau misalnya itu selesai itu biasanya polisi itu patrol di daerah Hanggang kayak gitu. Jadi benar-benar untuk prevent Karena emang saking banyak yang kayak gitu ya. Kayak gitu. Aku baru tahu loh, berarti ada hubungannya juga sama sifat ambisiusnya dan angka bunuh diri yang tinggi itu. Bener. Oh my god. Terus kalau euforia masyarakat di sana sama kan kalau di Indonesia atau di negara lainnya gitu Kak, pada hype banget sama K-drama, K-pop dan lain-lainnya. Kalau di sana apakah gitu juga Kak masyarakat biasanya? Sebenarnya kalau misalnya K-drama iya. Jadi itu kayak misalnya aku nggak tahu sih akhir-akhir ini. Tapi itu waktu aku tahun 2016, waktu itu ada drama yang Descendant of the Sun itu kan. Itu ratingnya tuh setinggi itu. Bener-bener nih, kalau misalnya kamu keluar jalan nih, kosong jalan. Biasanya jalanan tuh penuh, mobil gitu kan. Tapi waktu drama itu muncul, itu tuh jalannya kosong. Karena semua orang pada di rumah nonton. Serius Kak, segitunya Kak? Serius, waktu itu Descendant of the Sun sih, karena ratingnya hampir 50%, jadi kayak hampir semua orang nonton gitu kan. Kalau sekarang kan belum ada yang ratingnya sampai setinggi itu sih sebenarnya, jadi nggak sampai segitunya. Terus habis itu ini drama lumayan, orang tuh suka banget nonton gitu, apalagi bukan yang muda ya. Kalau yang muda kan biasanya kita nonton di Netflix di apa, jadi kayak kita kalaupun kita suka bisa kapan aja nonton. Tapi kan yang ngelihat beneran di kamar, maksudnya beneran di rumah kan kayak elderly, kayak orang-orang agak tua yang kayak gitu kan. Nah di situ emang mereka suka itu sama nonton kayak drama. Karena menurut aku juga emang menyenangkan gitu nontonnya tuh, dan maksudnya dapat informasinya juga banyak gitu kan. Terus kalau K-pop sebenarnya dia untuk general public dia nggak terlalu tahu, dia nggak terlalu suka sama K-pop, dia nggak terlalu tahu tentang K-pop gitu. Jadi misalnya kita yang internasional ini tuh terkenal gitu loh, karena jual albumnya tinggi lah, apalah kayak gitu. Ini kalau misalnya penjualan album itu kan pasti buat fandom, jadi kayak fans doang gitu loh yang beli. Nah tapi general publik nggak akan tahu kayak gitu. Cuma kalau misalnya si K-pop singer ini dia udah kita tuh ada namanya Melon Chart, kayak musik chart gitu. Kalau udah di 1 sampai 10 aja dari musik chart itu, berarti general publik udah tahu. Karena setiap cafe mostly mereka tuh pasti akan play itu dari Melon Chart itu tadi, buat lagu-lagu gitu. Ngambil dari chart yang itu ya. Kalau misalnya K-pop singernya ada di chart itu berarti bisa dikatakan general publik itu suka atau tahu sama mereka. Tapi mostly berarti interestnya lebih banyak ke K-drama gitu ya Kak? Aku sih ngelihatnya K-drama. Gitu. Jadi kalau kayak K-pop tuh beneran, aku tuh kemarin ada yang aku suka kan, Comeback, dan itu aku beli albumnya. Nah di situ baru kelihatan, wah gila, yang penuh banget tempat beli albumnya tuh sepenuh itu, sampai ngantri. Wah ini sampai segininya gitu kan. Tapi itu balik lagi, itu fandom power gitu. Tapi kalau kayak aku tanya sama general publik tahu ini enggak, mereka nggak tahu. Karena emang ada interestnya masing-masing, ada yang lebih sukanya ke drama, ada yang lebih suka menikmati musiknya kayak gitu ya Kak. Nah. Sekarang Kak Hilda di Busan kan ya? Iya. Lagi di kota Busan. Nah bedanya, maksudnya kalau Seoul kan itu kita tahu itu kota metropolitan dan lain-lainnya yang lebih hype-nya tuh lebih tinggi di sana, mulai mungkin dari penduduknya lebih ramai di sana. Nah menurut Kak Hilda sendiri yang ngebedain Seoul dari kota-kota yang lain tuh apa sih Kak? Sama kayak Jakarta menurut aku, karena ibu kotanya di sana, terus pusat ekonomi juga di sana, pusat pemerintahan juga di sana, otomatis banyak banget orang yang di sana. Itu jelas gitu. Dan kenapa orang mikir Seoul, karena misal nih ke Korea karena pengen ngelihat culture. Di Seoul ada Gyeongbokgung. Itu kan emang raja pun dulu di sana kan, istana kan. Tinggal ke sana. Terus habis itu kalau misalnya suka sama K-pop, semua agensi K-pop ada di sana. Kamu mau cari music show juga di Seoul. Terus kalau kamu mau cari apalagi K-drama, banyak banget tempat di Seoul sebagai syuting K-drama kayak gitu.
Jadi emang semua ya udah karena pusatnya di Seoul, semua orang gampangnya kalau mau datang ke satu tempat dan dapat beberapa hal ya silahkan ke Seoul gitu. Apalagi untuk turis gitu ya Kak, langsung aja berkunjung ke Seoul langsung bisa dapat banyak pengalaman berwisata gitu. Terakhir nih Kak, pesan dan kesan apa sih yang bisa Kak Hilda sampaikan untuk yang gen di rumah yang punya cita-cita untuk nerusin pendidikan ke Korea juga, sama seperti Kak Hilda? Kalau aku sih balik lagi, menurut aku mulainya tuh dari sekarang gitu loh. Jadi meskipun kalian masih S1 atau masih kuliah, ya itu memang mulai dari situ. Cari organisasi, cari hal-hal selain akademik yang yang bisa kamu eksplor. Karena balik lagi dari situ akan sangat membantu ketika kalian nulis esai, wawancara dari semua beasiswa, nggak cuma beasiswa ke Korea Selatan. Terus habis itu, kalau misalnya kamu gagal gitu, kayak aku kan juga GKS juga apply 2 kali. Aku beasiswa pun nggak cuma GKS, aku ada 9 kali gagal juga beasiswa lainnya gitu. Dan baru ya udah ini ya kayak percobaan ke-10 atau bahkan ke-13 gitu kan baru dapet gitu. Jadi kalaupun kalian gagal, ya jangan nyerah gitu. Siapa sih di dunia ini yang nggak pernah gagal? Nggak ada. Semua orang tuh pasti pernah gagal. Tapi gimana kalian mengevaluasi dan gimana kalian bangkit, itu yang paling penting gitu. Dan jangan sampai kalian daftar-daftar aja tanpa ada evaluasi, itu nggak boleh. Karena kalau kalian ngelakuin hal yang sama, jangan mengharapkan hasil yang berbeda. Tuh, jadi intinya mulai dari sekarang daftar-daftarnya. Kalau misalnya kalian nggak daftar, itu kan 100% kalian bakal gagal. Tapi kalau misalnya kalian daftar, itu 50% berhasil, 50% gagal. Jadi mulai dari sekarang. Jadi buat yang gen yang udah kepikiran pengen ikut beasiswa atau mau daftar KGSP juga boleh banget dipersiapin dari sekarang. Mulai dari cari informasi, tambah banyak-banyak pengalaman, dan pastinya semangat terus buat yang gen. Nah, kali ini kayaknya udah waktunya aku untuk pamit undur diri. Terima kasih banget buat yang gen yang udah dengerin podcastin aja episode kali ini. Dan jangan lupa untuk dengerin terus next episode dari podcastin aja, obrolan seru bareng generasi muda. Bye-bye!